yang hari ini terbiarkan begitu saja di depan mata kita, di sisi lain masyarakat kita sedang menganggur. Oleh karena itu kita berkomitmen, saya mau mengajak kita semua, kemudian saya masukkan dalam visi misi ini, ada beberapa wilayah ya, yang berpotensi untuk kita gali dan kita ciptakan lapangan kerja baru, wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonomi baru untuk mensejahterakan masyarakat kita. Salah satunya adalah bahwa pariwisata Pulau Rupan itu harus jadi. Saya lupa tuh, saya lahir tahun 78, lupa tuh. Masuk SD sampai saya sudah wakil ketua DPRD, hal ini nyalonnya. Bakal calon wakil bupati, tapi lupa tuh begitu saja katanya. Dan mau cerita dari dulu gitu. Hal ini umur saya sudah 41 masuk 40 tahun. Tapi cerita pariwisatanya masih sebatas cerita saja sampai hari ini. Oleh karena itu kita bertekad untuk menjadikan wilayah ini memang betul-betul jadi dan mampu menjadi tumpuan masyarakat kita terkait dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sepakat? Begitu banyak Pak potensi-potensi daerah yang akan kita kembangkan, maka kita masuk di dalam program strategis kita yang tentunya ini nanti akan kami sampaikan setelah masuk wilayah kampanye, karena ini nanti akan kita daftarkan dulu. Saya mungkin gambaran kasarnya saya kasih tahu, tapi detailnya tentu nanti setelah kampanye akan kita sampaikan. Bapak Ibu saudara yang saya hormati dan muliakan, ada insentif pendidikan. Insentif pendidikan hari ini belum tersentuh dengan baik. Hari ini insentif pendidikan itu baru seputaran adik-adik mahasiswa perguruan tinggi, itu pun belum mampu kita sentuh semua. Mulai dari SD, SMP, SMA ini sebenarnya nggak kelihatan. Pak Sofian sebagai ketua Musimpat itu bingung juga kadang-kadang kalau ada pertanyaan anak-anak yang masih di tingkat SD, di tingkat SMP, tapi susah bisa sekolah. Sementara tak dijelaskan bahwa insentif pendidikan itu mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Oleh karena itu kita akan sinergikan. Hari ini ada begitu banyak program pemerintah pusat terkait dengan insentif pendidikan, beasiswa pendidikan yang kita mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, dan tentunya akan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Itu yang pertama, kesejahteraan masyarakat. Terakhir, sebetulnya panjang betul nih, tapi ini terakhir lah. Besok kita sambung lagi. Terakhir kita bicara perumahan rakyat. 10 tahun pemerintahan Bengkalis ini sudah membuat kebijakan perumahan rakyat, betul? Betul. Tapi kebijakan itu belum mampu menyelesaikan. Hari ini saya sudah 2 periode, mungkin Pak Sofian, ada Pak Ikin, ada kawan-kawan fraksi, mungkin tak tahu nih berapa sebetulnya Pak. Tentu kita semua berhati-hati, yakin, nanti siapkan semua hal yang tentu harus kita persiapkan di daerah kita masing-masing untuk tim koalisi, tim desa dan kelurahan yang kemudian tentu akan kita lanjutkan dengan sosialisasi. Pusat data elektronik kita itu yang dapat kemudian kita sinergikan sampai ke tingkat desa, yang kemudian nanti akan kita berikan tupoksi tambahan kepada ketua-ketua RW dan juga mungkin Porda akan kita tingkatkan sesuai dengan tupoksi itu. Ini kita akan menciptakan sebuah aplikasi semacam pelaporan dari RW itu yang kemudian masuk ke dalam pusat data elektronik Kabupaten Bengkalis. Nah, sehingga apapun yang terjadi di lingkungan RW itu se-Kabupaten Bengkalis itu dapat dilihat oleh Bupati setiap saat. Jadi 24 jam bisa dilihat kondisi real masyarakat, RW-nya tinggal laporkan, masukkan di dalam aplikasi itu. Kemudian ini dapat, saya kira dapat diselesaikan dengan cepat semua persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis ini. Oleh karena itu tentu sebagai seorang bupati ke depan kita tidak lagi menerima laporan-laporan yang ABS saja, asal Bapak senang saja. Tapi ketika seorang ketua RW yang sudah kita berikan tupoksi melalui aturan bupati ataupun kepala daerah yang kemudian kita
sinkronisasikan, maka hal-hal apapun yang terjadi di wilayah masyarakat kita, di lingkungan masyarakat kita itu 24 jam dapat kita pantau. Nah, inilah nanti mengkaji satu data yang saya masukkan. Kemudian dia tersinergi juga dengan mulai dari berapa pendapatan per kapita masyarakat, berapa tanggungan anak, berapa apa status mereka. Ya, ini akan kita sinkronisasikan dalam menggali satu data itu, yang kemudian memang betul-betul menjadi data yang konkret, menjadi dasar kita memberikan insentif kesejahteraan kepada masyarakat kita. Saya kira mungkin nanti dalam kampanye ke depan, setelah kita mendaftar di KPU, ini akan dapat detail kita sampaikan kepada keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan insentif kesejahteraan, insentif kesehatan. Insentif kesehatan ini menjadi penting karena selama 2 periode ini kita melihat bahwa ada memang plus minus antara BPJS kesehatan dengan Jamkesda. Ya, oleh karena itu kita akan padukan bagaimana BPJS dan Jamkesda ini, karena BPJS sekarang ini kan sebenarnya ada bantuan pemerintah pusat melalui kartu Indonesia Sehat yang tentu alokasinya itu memang tidak dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat kita. Saya kira kemarin hanya lebih kurang berapa sebenarnya? Lebih kurang 120 ribuan. Nah, sisanya itu baru kita tutup dengan APBD kita. Nah, oleh karena itu kita berharap ke depan masyarakat kita yang sakit itu tidak ada lagi suara yang kita dengar ditolak oleh rumah sakit, atau karena dia ditolak oleh rumah sakit itu kenapa? Karena BPJS-nya belum diurus. Nah, ini menjadi sesuatu yang dia sangat sinkron dengan pusat data elektronik tadi, sehingga tak ada lagi persoalan data yang kemudian mereka ditolak oleh rumah sakit, ditolak oleh sekolah, dan ini menjadi perhatian khusus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, insentif pendidikan. Insentif pendidikan ini begitu banyak program pemerintah pusat yang hari ini belum sinergi dengan kita. Oleh karena itu mulai dari SD, SMP, karena SMA sekarang sudah menjadi tanggungan pemerintah provinsi, maka itu tanggung jawab kita adalah SD dan SMP. SD dan SMP ini akan kita hitung berapa total bantuan pemerintah pusat, dan sisanya tentu akan kita berikan, terutama beasiswa kepada anak-anak miskin. Anak-anak miskin yang kita hitung dari pendapatan per kapita orang tuanya tadi. Ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yang tentu dapat kita hitung berapa total di Kabupaten Bengkalis. Kemudian kita kembalikan pada sistem dulu yang memberikan bantuan perlengkapan anak sekolah, kepada warga yang tidak mampu. Jadi kalau misalkan 1 tahun ajaran baru itu ada anak sekolah, anaknya yang masuk SD, tamat SD, masuk SMP, tamat SMP, masuk SMA, ada 3. Kalau kali 3 kita sudah 9. Ini yang sering kita temui setiap tahun, bahwa warga kita yang kurang mampu itu memang sangat keberatan, bahkan kadang-kadang ngutang ke sana di sini. Oleh karena itu, ini perlengkapan sekolah kita mau berikan insentif kepada warga yang kurang mampu itu, khusus kita hitung mulai dari SD, SMP. Nah, SMA tentu nanti akan kita lihat mekanisme aturan yang memang sesuai, apakah nanti mungkin kita bantu atau tidak. Saya kira SD, SMP menjadi kewajiban kita pada hari ini Kabupaten Bengkalis untuk memberikan bantuan perlengkapan sekolah terhadap anak yang kurang mampu. Nah, kemudian terkait dengan beberapa hal menggali potensi daerah, saya kira hari ini beberapa tahun itu PAD kita itu hanya berkisar 230 sampai 260 miliar. Hanya itu saja pendapatan asli daerah. Bengkalis ini hanya besar pada dana bagi hasil Migas, pada dana bagi hasil pajak provinsi, dan dana bagi hasil pajak pusat. Tetapi kan PAD kita membuktikan bahwa kita belum mampu menggali potensi daerah. Mengapa? Karena PAD kita itu hanya berkisar 230 sampai 260 miliar. Padahal di kabupaten lain itu PAD mereka itu sempat bisa mencapai 2 sampai 3 triliun. Ya kan? Oleh karena itu menjadi keinginan dan niat kita untuk menggali sebesar-besarnya potensi daerah kita itu, agar memang pendapatan asli daerah kita bisa besar. Ketika pendapatan daerah itu besar, maka tentu insentif untuk rakyat itu dapat kita tambah lagi, lebih besar lagi. Saya kira mungkin itu yang perlu kita benahi di Bengkalis ini. Mungkin banyak hal-hal lain lagi yang tentunya memang menjadi perhatian kita. Nanti saya kira mungkin dalam pertanyaan Bapak, saya bisa selipkan
beberapa program yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu, terima kasih. Oke kawan-kawan, sebentar sebelum mulai ada tambahan dari Ibu Wakil Bupati. Baik. Kalau saya pribadi, sebetulnya saya sangat mendukung visi dan misi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Sekali kalau saya berbicara sesuai pula dengan kapasitas saya sebagai seniman, saya akan mendongkrak bagaimana untuk meningkatkan seni dan budaya tradisional. Karena saya melihat semakin mengarah kemari, semakin budaya kita sudah semakin hilang, ya, terutama di kalangan anak-anak milenial. Anak milenial ini sebetulnya perannya adalah ibu. Jadi pendekatannya kepada ibu-ibunya dulu, ya, bagaimana supaya anak kita dikawal, supaya jangan bergeser budayanya. Anak-anak kita ini sama pasti semua anak-anak siap main handphone sekarang nih kan, main handphone, main game. Nah itu macam mana kita berikan kegiatan atau apa nanti kita bicarakan supaya mereka punya kegiatan dan mau memviralkan budayanya melalui teknologi. Ya, teknologi itu memang ada plus minusnya. Plusnya anak-anak bisa mengakses dunia luar, ya, bisa menambah ilmu pengetahuannya untuk bisa melihat dunia luar. Tapi minusnya adalah terjadilah pergeseran budaya melalui gadget ini tadi. Anak-anak cenderung tidak lagi mencintai budayanya. Nah, oleh karena itu peran saya di sini kembali mengangkat seni dan budaya kita, lalu mengembalikan Bekalis sebagai kota terumbu. Ya, ini terumbu banyak nih sekarang nih. Terumbu sekarang makin panen ya, Pak ya. Nah, jadi ini sebagai sudah macam tanda mengingatkan kita kembali bahwa Bekalis ini adalah negeri kota terumbu. Ya, nanti program-programnya apa? Tentulah nanti akan saya bicara dengan Pak calon bupati supaya lebih sinkron. Macam mana teknisnya? Yang penting yang saya lihat di sini adalah pendekatannya kepada ibu-ibu yang mempunyai peran sangat penting untuk membina anak-anak milenial ini supaya kembali lagi kepada pesan budaya kita. Itu saja dari saya. Oke kawan-kawan, silakan kita sepakati tadi sebelumnya. Ya. Izin Ketua, tadi di forum mengatakan dari unsur PKB harapan menang 80%. Ini waktu sangat singkat. Sejauh mana bisa ketua meyakinkan kepada pemilih atau masyarakat bahwa ketua menjadi bupati dan wakil bupati pilihan ke depannya? Ya, saya kira begini, saya kira beberapa hal yang kita sudah sebelum kita buat, memang ini sebenarnya pasangan ini kita tetapkan mungkin dalam waktu yang sangat singkat. Tapi sebenarnya program yang itu sudah kita siapkan dengan waktu yang begitu lama. Program itu sudah ada, sudah kita ajukan. Nah, saya sangat yakin karena kemarin ini sudah pernah kita uji. Kita uji di beberapa titik yang kemudian kita bertemu dengan masyarakat, kita bertemu dengan ibu-ibu, kita sampaikan dengan bapak-bapak, dengan para petani, dengan nelayan, kemudian dengan seluruh lapisan masyarakat. Ini sangat diterima oleh antusias oleh masyarakat. Saya menawarkan ada 5-6 hal untuk melakukan perubahan terhadap kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri. Yang hari ini oleh APBD itu belum terperhatikan dengan baik. Kemudian ada beberapa hal untuk program-program strategis, yang saya anggap adalah program promosa, terutama untuk peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dan tentunya ini harus kita kejar. Makanya nanti para visi misi yang akan kita daftarkan di KPU itu akan kita lengkapi. Nah setelah itu mungkin saya akan mengundang teman-teman untuk itu kita akan paparkan secara detail. Saya kira mungkin itu Bapak. Bahkan yang lain. Gini, saya ke Ibu Iyet dulu. Keinginan untuk jadi wakil ini dari mana? Karena Ibu kan artis yang udah populer. Karena ini ada suaminya kan. Apakah langsung komunikasi ke suami dulu atau ada? Saya ini istri yang sangat penurut dengan suami. Jadi lebih yang paling pertama saya tanya dengan suami saya, boleh? Dulu suami saya memberikan motivasi kepada saya, boleh saja asal semuanya harus diperiksa secara rapi. Seperti saya cakapkan tadi. Lalu kenapa saya sekarang sangat antusias untuk bisa maju mendampingi Bang Darmanto karena banyaknya dukungan dari para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh macam-macam lah yang datangnya dari Riau supaya terus merayu saya untuk maju lagi. Itu sebetulnya. Oleh karena itu saya pun merasa
menjadi apa ya, ini menjadi peran saya pula untuk bisa bagaimana mewujudkan keinginan masyarakat, itu saja. Oke, kawan-kawan cukup. Cukup. Kalau cukup, Nah, sesat. siap. Assalamualaikum. Satu lagi ya, kawan-kawan. Nah, Buyit. Kalau Bang dengar tadi pidatonya, Adinda Pak calon Bupati dan Adinda calon Wakil Bupati, insya Allah ke depan itu betul-betul masyarakat Bengkalis betul-betul merasa bangga mungkin. Kenapa? Karena seorang artis nasional dan masuk internasional begitu tergugah untuk datang, untuk terpanggil menjadi pimpinan Bengkalis, kan sangat luar biasa sebenarnya. Kita memakai masyarakat Bengkalis harus betul-betul merasa bangga kepulangan Ibu Ien. Dan saya salut juga dengan Pak Kadir, bisa sinkron dan bisa, ini bukan gampang, lobby ini bukan perkara gampang ya kan. Saya insya Allah waktu Pak Samsuar jadi gubernur, itu kan saya instruksi juga. Jadi gubernur saya bilang bukan perkara gampang ya, tetapi dengan nawaitu dan ikhlas niat kepada Allah ke Jakarta kemana bolak-balik, gampang segala urusan, insya Allah terkabul ya kan. Saya dengan orang tua itu kawan saya dulu tuh, pas menikah di balik saya berjumpa kan, jumpa nama orang sibuk banyak ibu ya kan, tak bisa kenal ya kan. Mudah-mudahan ke depan itu aja. Sebuah pantun terakhir dari Jakarta ke Singapura, merapat sebentar di Tanjung Jati. Insya Allah niat kita mendukung Pak Bupati, maka terjadi Bupati. Malah itu kita hafal ya. Terakhir, Bang Rudi senior kita. Berdiri kau. Yang nggak tegang. Wartawan tertua. Legendaris, legend. Tadi ada yang menarik nih. Kayaknya data-data yang mencapai dewan, masalah miskin, masalah pendidikan, masalah jumlah Angin sih. tingkat sekolah itu Angin. Mendingan angin kalau tidak valid. anu Jadi dari kacamata seorang calon bupati itu kelemahannya di mana itu? Yang perlu diperbaiki di mana itu? Karena sebelumnya kalau saya lihat tidak ada sinkron gitu. Termasuk tadi yang menarik tadi rumah layak huni untuk orang yang tidak punya tanah. Apa konsepnya kayak rumah susun atau gimana gitu kan? Untuk apa? Untuk ibu. Bapak banyak tanya aku nih. Iya, ini penting kok. Ibu sebagai penyanyi internasional, karena udah merambah ke Malaysia mau ke Singapura ya. Tapi ternyata di kampung kita ini tidak punya dewan kesenian. Itulah ironis sekali. Itulah guna sayur. Itu ke sayur tuh. Dapat Bengkalis yang bergelar kota terubuk menjadi kota terpuruk karena narkoba. Karena masyarakatnya tak peduli lagi dengan seninya, karena tidak punya wadah. Sedih aku. Langkah ibu lah ke depan. Gimana jawabannya? Ada Junaidi. Saya bilang, tadi gini. Sedih aku. Saya jumpa dengan itu di Lam. Ya, saya banyak betul dapat masukan. Memang betul lah saya dapat jumpa dengan atu-atu untuk gitu yang duduk dalam dari itu ya. Banyak masukan dari mereka itu. Itulah yang paling utama yang kita harus dengar. Jadi saya ini tidak berdiri sendiri. Saya berdiri dengan Lam, ya. Apa kira-kira langkah yang nak dibuat oleh Lam ni saya support. Itu tugas saya dan saya memastikan pada Bapak Bupati terpilih nanti supaya ini betul-betul bisa digerakkan, dibantu masuk dalam APBD. Itu tak bisa tidak tuh. Jalan dulu. Melayu ini harus kita pelihara betul. Melayu ini jangan sampai hilang. Kalau hilang saya ngamuk Bapak. Banyak sungai sini Bu. Bisa bikin MOU dengan PES ini untuk visi dan misi. Baik untuk Pak Rudi. Visi dan misinya Kadang-kadang begini, kadang-kadang kan kita tahu nih. Berbeda persepsi di dewannya kan memang itu terjadi. Iya. Nah, kadang-kadang kita tahu sudah kita sampaikan, tapi kan sangat sulit untuk dilatih oleh pemerintah kita. Sama saja misalkan soal perumahan itu sudah kita sampaikan sejak mungkin 2-3 tahun belakangan. Kita misalkan begini lah, ada yang tidak punya rumah, punya tanah, yang tidak punya rumah, tak punya tanah. Kemudian yang tidak punya rumah, yang punya tanah diberikan bantuan. Yang tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak diberikan bantuan. Tak bisa dapat. Di desa, di kelurahan itu diminta tetap tidak dapat. Karena dasarnya adalah peraturan bupati, peraturan bupati. Nah, saya pikir kan hanya tinggal merubah peraturan bupatinya saja. Ini kan soal niat saja. Niat kebijakan bagaimana caranya memang yang tak punya rumah, yang tak punya tanah itu dapat rumah. Strategi seperti apa supaya adil dengan yang punya tanah misalkan? Bisa saja
Kalau harga tanah itu katakanlah bisa 25 atau 30 juta per satu kapling untuk rumah tipe 36 atau tipe 40 misalnya, tinggal dibagi saja, bagi 60 bulan atau 5 tahun, paling 300-400 ribu satu bulan. 5 tahun sudah jadi hak milik dia kan. Ada solusi yang kita tawarkan. Tapi sebelumnya pemerintah daerah bangunkan dulu. Tinggal kita sinergi dengan Bank Riau, dia cicil ke Bank Riau, 5 tahun selesai itu barang jadi milik mereka. Kalau tidak dia nyewa rumah saja, 500-600 ribu juga satu bulan. Ada solusi yang kita tawarkan. Hasilnya sudah mantap. Kalau itu sekali lagi salah. Ada solusi. Kali salah ya. Kita kalau debat di dewan itu kita solutif, Pak. Debat kita berikan solusi kita, tapi tetap saja tidak dilakukan. Kenapa tak dilakukan tuh kadi nak maju jadi debat itu? Kawan-kawan, peluang menang itu 80%. Iya. Dengki lah. Sampai gara-gara itu PKB juga cabut. Kalau dengar suara duit pasti orang datang. Itu koalisi nasional. Orang lagi masak mungkin ditinggal masaknya. Kita undang duit ini ditinggal itu. Dan satu lagi. Sorry Bang, ini kan di mana-mana daerah terjadi koalisi nasional antara PDIP dengan Gerindra. Di Bengkalis tidak nampak benderanya, apa memang tidak? Tunggu sedikit lagi. Jadi pasti lagi. Ya kan kalau politik juga kita lakukan. Politik kita lakukan. Tapi keputusan tentu kita serahkan kepada internal Partai Gerindra. Nah, saya sampai hari ini belum berani memastikan apakah Gerindra itu kemana, itu saya belum berani mengatakan itu. Tapi kalau lobby politik memang dari awal itu kita lakukan. Hari ini rekomendasi Gerindra itu memang kepada pasangan yang satu lagi kan begitu, tidak kepada kita. Tapi banyak kawan-kawan katanya ke Pak Kade nih, saya tak berani memastikan itu karena itu internal Partai Gerindra itu sendiri. Saya kira mungkin itulah jawaban sementara. Udah cukup. Tadi Bapak tadi apa tadi? Cukup lah. Udah.